Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan 9 dalam mata kuliah sistem pemrograman sistem bergerak ya. Oke, di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang adapter. Em, Oke, kita bahas sedikit teori tentang adapter ya. Oke, eh, nah sebelumnya Anda sudah belajar tentang sebagian besar membahas tentang bagaimana membuat UI di platform Android ya, di aplikasi membuat aplikasi Android, terutama di UI-nya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mendistribusikan data di dalam aplikasi Android. Nah, kita akan lihat apa itu base adapter. Jadi base adapter itu adalah semacam adapter ya. Dia menghubungkan antara satu bentuk data yang berbeda ke bentuk data yang berbeda lainnya. Anda tentu paham dengan adapter yang digunakan pada charger laptop atau adapter yang digunakan pada charger handphone itu mengubah arus DC, arus AC ya, arus AC, arus kuat, arus listrik rumahan menjadi arus DC, arus lemah ya, arus yang disimpan di dalam baterai perangkat seluler Anda atau laptop Anda. Nah, fungsi adapter itu kurang lebih sama di sini di Android. Jadi adapter itu adalah merubah satu bentuk data ke bentuk data yang lain gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh di sebelah kanan ini, kita punya sebuah Gmail, terdapat 4 buah data. Jadi kalau kita asumsikan data yang kita miliki adalah data email. Dia punya pengirimnya, dia punya subjek ya, data email itu punya pengirim, subjek, kemudian isi emailnya, dan yang terakhir kategori emailnya. Dan kemudian juga ada icon bintang di sini yang bisa kita uh, asumsikan sebagai dia nanti dijadikan email favorit atau tidak gitu ya. Kita bisa artikan sebagai dia email favorit atau tidak. Jadi terdapat 5 data tipe primitif yang terdapat pada objek email gitu ya. Nah, objek email yang punya 5 tipe data primitif tadi itu akan kita generate atau kita hasilkan atau kita buat ya dalam sebuah daftar gitu ya. Jadi kita akan buat aplikasi yang punya daftar email gitu. Nah, daftar email itu tentu terdiri dari beberapa email ya. Ada email si A, si B, si C, dan si D gitu ya. Dan masing-masing dalam email itu terdapat nama si pengirimnya, subjek emailnya, isi emailnya, kategori emailnya, dan tentu dia favorit atau tidak gitu. Jadi Anda akan menampilkan dari sebuah objek email dalam sebuah list gitu ya di memori Anda, ditampilkan dalam sebuah email yang bisa dilihat secara visual oleh pengguna aplikasi Anda gitu ya. Nah, itu gunanya adapter. Nah, adapter yang paling pertama dikenal itu adalah base adapter namanya. Adapter base. Dia bukan merupakan kelas konkret, artinya dia tidak punya implementasi, masih kosong, jadi Anda perlu mengimplementasikannya. Ada 4 metode yang mesti Anda implementasikan gitu ya. Ada 4 fungsi atau metode ya yang mesti kita buat eh, implementasinya atau isi seperti apa bentuknya. Contohnya get jumlah. Ini kita mengembalikan berapa jumlah item yang ada dalam list tersebut gitu. Jadi kalau itemnya 5 ya 5 gitu ya. Itemnya 6 ya 6. Tergantung tipe datanya. Kalau Anda punyanya array list berarti Anda membalikan size ya. Kalau Anda punyanya array berarti Anda mengembalikan length-nya gitu ya. Berapa panjangnya. Kemudian objek get item nih yang kedua. Itu Anda mengembalikan objeknya gitu ya. Jadi kalau dia itemnya email, berarti Anda balikin objek email secara utuh. Yang di dalamnya ada subjeknya, ada pengirimnya, ada isi emailnya, ada kategorinya, dan ada favorit atau tidak gitu ya. Jadi ada 5 di situ yang bisa Anda diterima oleh sistem Anda nanti. Oke, kemudian yang ketiga itu get item ID yang dia juga mengembalikan ID dari posisi atau ID dari objek tersebut di dalam daftar yang Anda miliki. Jadi tentu semua dalam daftar itu kita bisa punya objek yang sama. Contoh ya, kita mungkin punya 2 buah email yang identik karena dia kekirim 2 kali gitu ya.
Jadi pengirimnya sama, subjeknya sama, isinya sama, kategorinya sama gitu ya. Tentu Anda perlu satu cara untuk membedakan apa yang membedakan dari kedua email ini. Nah, itu yang disebut dengan ID ya. Jadi dia biasanya mengembalikan posisi dari email. Apakah dia posisi pertama dari list atau posisi kedua gitu ya, atau posisi ke-0. Nah, itu dari item ID. Itu mirip dengan KTP gitu kali ya. Jadi unik, untuk semua item dia unik. Nah, yang terakhir itu namanya get view. Get view ini merupakan mekanisme untuk merubah data dari objek tadi di memori kita menjadi data dalam bentuk visualnya begitu. Nah, jadi kita punya 4 atau 5 item primitif tadi, kita ingin memunculkannya dalam bentuk baris seperti ini ya. Anda punya sebuah checklist sebelah kiri, Anda punya sebuah judul atau pengirim ya, pengirimnya. Anda punya si subjeknya di sini, Anda juga punya kontennya di sini gitu ya. Nah, kemudian Anda punya kategorinya dan Anda punya hadiah favorit atau tidak. Jadi Anda akan merubah data tersebut dari yang tadinya di memori yang belum ada bentuknya menjadi sebuah visualisasi yang nanti ada bentuknya. Nah, itu Anda menggunakan get view. Di get view ini nanti Anda juga akan menginflate ya, menginflate sebuah layout atau XML layout yang Anda buat seperti ini. Jadi satu-satu item ini Anda buat layoutnya. Anda buat layout checklistnya, Anda buat layout subjeknya ya, teks subjek. Kemudian ini bisa linear layout mungkin ya, atau di chain nih, chain vertikal nih, tiga-tiganya. Kemudian ada kategorinya sebelah kanan dan ada bintangnya sebelah kanan bawah. Nah, itu yang Anda buat nanti di get view ya. Nah, kita akan coba buat implementasinya. Jadi di sini kita buat item di sini satu, ada class item. Kemudian kita akan buat XML-nya. Dia punya teks, judul dan namanya dan deskripsinya. Kemudian kita punya adapternya ya. Jadi kita mengimplementasikan get count di sini, get item dan get item ID dan get view-nya di sini. Nanti akhirnya kita tampilkan dia dalam sebuah activity yang di dalamnya terdapat sebuah list, begitu ya. Kita coba ya. Saya akan buka studio saya. Bentar. Oke. Nah, ini untuk studio ya. Saya bikin project baru di sini. Ini saya close dulu. Oke, saya bikin new project. MTV activity. Namanya my application base adapter ya. Base adapter. Ini bahasanya Java. Kita finish. Akan loading sebentar. Jadi saya balik lagi ke sini. Jadi ada kelas item ya. Ini akan menampung ini item ini sama dengan email nih kalau kita asumsikan. Layout sebelah kanan ini sama dengan layout email tadi gitu ya. Yang sebelah kirinya ada checklist. Yang ini ya, yang ini nih. Satu item nih, satu aja nih yang ini. Sebelah kanannya ada, di atasnya ada si pengirimnya, di tengah-tengah sini ada subjeknya, di bawah sini ada emailnya. Nah, ini adalah XML-nya. Jadi ini item emailnya, ini XML-nya yang sebelah kanan, item email sebelah kiri. Kemudian adapter yang menghubungkan si item email tadi, XML dengan item email objeknya itu adalah base-nya, base adapter. Jadi kita akan terima sebuah item di sini melalui konstruktornya. Kemudian kita akan menginisiasi jumlahnya, menginisiasi elemen-elemennya, dan kita akan memanggil layout, menginvert layout yang sudah kita buat, sehingga dia dimunculkan dan mengisi datanya dengan data dari si konstruktor kita ya, atau si item kita. Kalau adapternya sudah selesai, kita tinggal tampilkan di dalam list. Kita tinggal panggil di sini list view, kemudian kita set adapternya yaitu custom list adapter yang ini. Gitu ya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Ada daftar, teksnya, namanya di atas, deskripsinya di bawah. Jadi dia bisa banyak ke bawah. Oke, kita coba ya. Pertama kita bikin itemnya dulu nih. Jadi Anda silakan bikin kelas baru, namanya item. Kemudian dia punya string name, kemudian string description. Description-nya. Kemudian dia punya konstruktor ya. Kita tinggal klik kanan aja, bikin konstruktornya di sini generate konstruktor, kemudian kita pakai dua-dua variabel. Kemudian kita tambahkan getternya. Kita bikin generate lagi, bikin getter, dua-duanya kita ambil. Ya, kelas item sudah jadi. Sekarang kita bikin
adapternya ya. Jadi untuk bisa adapternya digunakan kita perlu membuat layoutnya sekarang. Jadi kita bikin layout namanya item layout mungkin ya. Jadi resource, kita pilih di layout, new, kemudian layout resource, namanya item ya, item row layout namanya saya kasih layout. Nah dia cuma punya dua teks di sini. Teks yang di atas satu, yang pertama teks tipenya teks yang di atas satu, teks yang di atas ini dia eh, mengisi seluruh ruang di kiri kanannya, atau kita kasih padding 8 aja ya. 8 di marginnya 8, sorry, marginnya 8, tapi dia match constraint ya. Kemudian juga kita tambahkan satu lagi text view di bawahnya si yang tadi, yang text name ya, kita kasih nama. Nah, ini juga sama 8, kita kasih margin 8. Yang pertama kita kasih namanya text name, yang kedua kita enter ya. Jadi di refactoring, yang kedua kita kasih nama ID-nya text description. Oke. Nah, kalau sudah kita chain dua-duanya karena kita pengen di tengah-tengah, klik kanan di chain, create vertical chain, kemudian kita pack di tengah-tengah ya. Chain lagi, chain style, kemudian di pack di tengah-tengah. Jadi dia di tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Kemudian mungkin kita akan besarkan sedikit nih. Text size-nya akan kita besarkan. Yang pertama, yang name ya. Kita isi text size. Text size-nya ya. Kita kasih sekitar 24 mungkin ya, 24 SP. Kemudian kita kasih bold text style-nya. Text style-nya ya, kita kasih dia bold. Ini ada pilihannya. Nah, kita kasih bold. Oke, jadi dia lebih besar nanti daripada deskripsinya di bawah ya. Deskripsinya lebih kecil. Oke ya. Nah, kemudian kita sudah punya itemnya dan kita sudah punya XML-nya ya. Kalau Anda lihat di slide, kita sudah punya yang dua item ini. Sekarang kita bikin adapternya nih, base adapternya. Kita sudah punya itemnya, kita sudah punya layoutnya. Sekarang kita bikin adapternya ya. Kita bikin adapternya di sini di Java, namanya item adapter ya, kelas Java. Dia akan mengextend atau akan mewarisi sifat-sifat dari base adapter. Nah, sifat-sifat base adapternya ada apa aja gitu ya. Ini kita coba klik di bagian ujung garis merah. Ada implement method, kita implement. Ada 4 metode yang mesti kita implement. Get count, get item object, dan get view ya. Kita implement 4-4-nya, wajib kita implement. Nah, ini kita biarin kosong dulu. Sebelum kita mengisi implementasi dari 4 metode tersebut, kita bikin dulu variabel yang dibutuhkan oleh kelas item adapter ini. Pertama kita butuh konteks. Konteksnya Android ya. Konteks. Kemudian kita butuh tipe data list dari item ya. Kita butuh list dari si item. Kita butuh list dari si item. Nah, ini variabel yang akan digunakan oleh item adapter untuk mengkonversi data tipe item ke dalam bentuk XML begitu ya. Agar bisa dipakai di XML. Nah, sekarang kita bikin konstruktornya nih. Klik kanan, generate konstruktor. Konstruktornya dibikin, kita butuh dua-duanya. Kita terima dari luar ya. Kita dapat itemnya nih. Kemudian untuk count-nya kita balikin jumlah itemnya ya. Item this ya, sama aja ya. Item dot size. Kita balikin jumlah itemnya. Untuk objeknya kita balikin item pada posisi keberapa gitu ya. Get pada index ke position. Dia akan balikin posisi objek ke X begitu. Kemudian untuk long ID-nya kita balikin posisinya. Nah, sampai sini kita sudah mengimplementasikan size-nya yang pertama ya, atau get count-nya. Count itu berasal dari size-nya array list. Kemudian objeknya kita ambil pada posisi ke N gitu ya. Kemudian ID-nya kita balikin posisi ke N-nya.
Nah, sekarang kita ambil, kita pengen tampilin view-nya ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, kita punya sebuah yang namanya convert view ya, sebuah variabel namanya convert view. Variabel ini yang akan kita inflate dari XML yang akan kita pakai gitu ya. Jadi, Anda mesti cek dulu nih, misalkan Anda nggak punya convert view-nya atau masih kosong gitu ya, maka Anda akan inisialisasi nih. Anda akan panggil layout inflator, maka convert view sama dengan layout inflator dot inflate. Kita akan inflate nih from context. Kita punya konteksnya, kita akan inflate layout yang kita punya ya, r.layout item ya, kita punya item row tadi ya, item row layout namanya. Kemudian kita butuh parent view-nya, berarti nanti dia list view ya. Kemudian kita tidak akan attach ke root ya, kita false di sini. Nah, dari sini kita dapat nih convert view-nya. Artinya kita punya referensi ke XML yang Anda sudah mau bikin. Nah, sekarang Anda sudah punya XML-nya. Anda tinggal panggil si objek-objek atau view-view yang ada di XML tersebut atau di widget tersebut. Anda bisa panggil yang pertama text name gitu ya. Nah, text view, text name misalkan. Text name sama dengan convert view dot find view by id r.id dot text name nih ya. Jadi kita dapat referensi ke text name. Sekarang kita mau juga referensi ke text description ya. Yaitu sama dengan convert view find view by id r.id dot text description. Nah, di sini Anda sudah dapat nih dua-duanya ya, text name dan text description, referensi kedua-duanya. Tapi Anda belum tahu item keberapa dia. Nah, kalau Anda perhatikan kita punya posisi di sini, kita punya get item di sini, kita bisa punya objeknya berarti ya, objek item. Jadi kita bisa inisiasi itemnya di sini, kita bisa ambil item pada posisi ke n, item sama dengan objek get item ya, get item pada posisi ke n gitu. Nah, dia akan minta casting nih, kita casting aja. Casting itu berubah ya dari bentuk objek ke dalam bentuk yang diinginkan. Sampai sini Anda punya itemnya, Anda punya XML-nya. Anda tinggal isikan itemnya ke dalam XML-nya. Jadi text name dot set text diisi dengan item name ya, item dot get name. Kita dapat name-nya. Kemudian text description dot set text kita isi dengan item dot get description. Nah, sampai sini Anda sudah keisi nih, tapi belum dikembalikan ke dalam adapter gitu. Jadi adapter nggak bisa ngerender. Makanya Anda perlu balikin lagi convert view di sini, return convert view. Sehingga si adapternya bisa menampilkan item masing-masing item yang ada di dalam list tersebut gitu ya. Nah, sampai sini sih kita sudah selesai dua nih. Kita sudah selesai tiga malah ya. Item kelasnya udah jadi, layoutnya sudah jadi, base-nya pun, adapternya pun udah jadi. Sekarang kita butuh menampilkannya di activity. Nah, di activity-nya kita butuh list view nih sebagai wrapper atau container atau rumah dari si adapternya. Nah, Anda butuh list view ya, berarti Anda ke si activity main, kita ke layoutnya, kita hilangkan constraint yang paling bawah sehingga dia naik ke atas. Kemudian di bawahnya kita cari list ya, list view yang ini yang legacy nih, yang all result yang list ya, kita taruh di bawahnya text view ini. Nah, Anda bisa lihat ya, dia akan mengisi hampir semua ruang nih. Kita kasih dia batas atas. Jadi batas atasnya adalah bukan parent ya, kita nggak mau dia di parent. Kita mau dia kita kasih jarak. Oke, kita mau dia ke si batasnya si text view-nya, jangan parent-nya ya. Terus lagi ya taruh list. Jadi perhatikan lagi nih, ini saya tarik dia di bawah. Nah, di bawah sini ya. Nah, persis di bawahnya si text view-nya, hello world. Anda kasih dia batas atas, batas kiri kanan, dan batas bawah. Ya, 1 nggak apa-apa. Atau ini dikasih 8 juga boleh ya. Biar dia agak jeda sedikit. Nah, itu dia. Anda punya list view yang namanya adalah kita kasih aja ID-nya list view ya. List view gitu. Kita punya list view. Nah, kita sudah punya nih rumah untuk menampung adapter. Sekarang kita tinggal inisialisasi adapternya. Kita bisa panggil adapternya dulu.
namanya item adapter ya. Item adapter sama dengan new item adapter. Kita punya konteks. Konteksnya adalah aplikasi di activity ini, di main activity ini. Konteksnya kemudian itemnya yang kita belum punya. Oke, kita generate dulu itemnya di sini berarti ya. Kita punya item pertama. Misalkan itemnya adalah buku ya. Ada buku, kemudian deskripsinya ada dia bukunya mobile programming misalkan ya. Oke, kemudian yang kedua kita punya item lagi. Misalkan item yang kedua ini namanya adalah laptop ya. Laptop gaming misalkan ya. Deskripsinya adalah laptop gaming. Oke, kemudian yang ketiga kita punya lagi item ketiga. Kita punya PC ya, PC atau server lah, PC lah, nggak apa ya, personal, jangan PC, server ya, atau komputer kita punya, komputer, komputernya adalah komputer server ya, server computing gitu ya. Nah, server untuk komputasi. Nah, Anda punya tiga item nih. Nah, tiga item ini Anda masukkan ke dalam sebuah array list ya. Anda punya sebuah list dari item yang akan menampung tiga item ini. List item namanya mungkin item list mungkin atau items saja boleh. Dia merupakan eh, implementasi dari array list. Jadi dia merupakan array list. Kita tinggal tambahkan nih items dot add item yang pertama gitu ya. Nih, kemudian kita tambahkan lagi item yang kedua. Kemudian kita tambahkan lagi item yang ketiga. Jadi si itemsnya punya tiga item. Nah, si items ini yang Anda kirimkan ke dalam adapter. Nah, jadi adapternya diinisialisasi menggunakan konteks dan tiga data akan dikirimkan ke dalam adapter tersebut. Nah, kalau Anda sudah punya adapternya, Anda tinggal panggil list view-nya ya. List view, list view sama dengan find view by ID r.id.list view tadi namanya ya. Nah, kita sudah punya list view-nya nih. Sekarang kita tinggal tambahkan adapternya list view set adapter item adapter ya. Nah, sampai sini Anda sudah bisa menjalankan sebuah base adapter nih. Kalau kita jalankan, ini device saya mana ini ya. Oh, mana dia nih? Ini running device ya. Nanti kalau saya jalankan, ini lagi idle dulu. Kita akan punya sebuah tiga buah list ya. Ini Anda bisa lihat di sini. Anda punya tiga buah list. Ada buku mobil programming, ada laptop, ada server computing gitu ya. Ini karena tiga aja nih, Anda bisa bikin datanya lebih banyak sih sebenarnya. Anda bisa bikin, ini saya ulang-ulang aja mungkin ya. Kita punya data keempat, kelima, keenam, kemudian data ke 7, ke 8, ke 9 gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga di sini item-itemnya keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9. Ini kalau saya running ulang, kita punya 9 data. Ini kalau Anda punya lebih banyak data lagi, Anda bisa scroll ke bawah malah ya. Jadi dia akan, nah kita coba ya, dia akan bisa nge-scroll ke bawah nanti. Kita coba tambahin lagi datanya. Coba dua kali lipatnya ya. Tapi namanya sama, nggak apa-apa. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 11, 19, dan 20 ya. Oke, kita tambahkan juga di sini. Ini item ke-10. Kemudian di bawahnya 11 ya. Ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ini 20 ini. Oke, ini kalau kita running,
Nih, Anda punya daftarnya dan Anda bisa scroll nih. Nah, oke. Itu dia. Itu terkait dengan eh, bagaimana data tersebut dapat ditampilkan begitu ya. Oke. Oke, ini saya stop dulu. Eh, nah, saya balikin zoom-nya nih. Oke. Oke, saya balik ke meeting ya. Oke, itu dia bagaimana Anda mengenerate base adapter. Nanti kita akan lanjut dengan bagaimana kita mengenerate recycle view ya. Dan kenapa kita mesti mempelajari recycle view. Oke, demikian untuk sesi yang pertama ini. Saya tutup dulu, nanti kita lanjutkan dengan recycle view. Selamat pagi, siang, atau sore. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.